Baik, di video kedua ini kita masuk ke topik axiomatic definition of Boolean algebra. Setelah kita mengetahui definisi dari Boolean algebra, kita masuk ke beberapa aksiomatik yang ditawarkan. Kita ingat tadi bahwa sebetulnya Boolean algebra ini diciptakan, dikembangkan oleh seseorang bernama George Boole pada tahun 1854. Ya, bayangkan ya, sebelum tahun 1900 ini sudah ada orang yang mengembangkan matematika sedemikian rupa. George Boole, dan dia akhirnya diabadikan namanya dalam hasil karyanya sendiri ya. Hasil karyanya dalam nilai-nilai biner. Kemudian 50 tahun berselang, nah ini jauh juga ya, sekitar dua generasi. Itu ada seseorang namanya Huntington. Dia membantu untuk mempostulasikan beberapa hukum-hukum yang terkait dengan aljabar Boolean tahun 1904. Dan hasil temuannya itu ada 6 poin. Di sini kita tunjukkan ada 3 poin, 1, 2, 3. Kita kenal bahwa anggota himpunan bilangan biner itu hanya ada 2, 0 dan 1. Kemudian operator yang bisa digunakan untuk operasi biner itu adalah tanda plus dan tanda titik. Tanda plus ini nanti penyebutannya adalah OR, kemudian tanda titik adalah AND. Kalau plus itu nama lain, kalau bahasa Indonesianya adalah atau, kemudian titik itu adalah dan. Cuma kalau saya katakan itu secara apa adanya kan jadi error nanti. Misalkan plus and dot, bahasa Indonesianya atau dan aneh. Oke, kita masuk ke poin pertama tentang closure. Di video sebelumnya, closure itu apa? Closure adalah input dan output itu semua adalah anggota himpunan yang sama. Jadi kalau misalkan kita lihat anggota himpunan di sana adalah 0 dan 1, maka hasil operasi dari plus dan titik itu akan menghasilkan 0 atau 1. Hanya itu saja. Maka ini adalah sebuah sistem yang closure, yang tertutup. Kemudian identitas elemen. Identitas elemen di sini ada 2, yaitu 0 dan 1. 0 itu untuk plus dan 1 untuk titik. Kok bisa demikian? Nanti kita akan melihat di tabel kebenarannya bagaimana hukum ini bisa diterapkan di sana. Kemudian ada komutatif, hukum komutatif. Yang hukum komutatif ini bisa menukarkan kedua posisi, x plus y sama dengan y plus x. Ya, itu posisinya menjadi ekuivalen saja. Kemudian hasil titiknya x dot y sama dengan y dot x. Jadi sama aja ya. Kemudian kita masuk ke hukum ke-6. Ini adalah distributivitas. Di mana kalau misalkan kalian menjumpai sebuah prioritas operasi yang diberi tanda kurung, itu bisa terdistribusi merata. Jadi x dot dalam kurung y plus z sebagaimana tampak itu bisa dipecah menjadi kedua tempat itu, kedua literal. Tadi kan ada istilah literal, ternyata baru di bawah. Nah, nanti kalian akan menggunakan terminologi yang ada di bawah. Ada 3, literal, product term, dan sum term. Literal itu adalah masing-masing variabel atau nilai komplemennya. Nah, apa itu komplement? Kita lihat ke hukum nomor 5. Komplement untuk setiap elemen X disebut sebagai X aksen. Atau nanti kita akan menjumpai penyebutan X bar. X yang memiliki garis di atasnya. Ya, jadi X lalu komplemennya adalah X bar atau X aksen. Nah, ini nomor 5 itu berhubungan dengan nomor 2 tentang elemen identitas, di mana X plus X aksen sama dengan 1. Ya, X plus X aksen sama dengan 1. Ini kalau sebuah nilai dioperasikan dengan komplemennya, maka akan menghasilkan 1. Tetapi untuk X aksen itu menghasilkan 0. Kemudian nomor 6, hanya terdapat 2 kemungkinan elemen, yang mana X dan Y itu adalah anggota himpunan B, di mana B tadi adalah 0 dan 1. Kemudian
eh, ditentukan bahwa X tidak sama dengan Y. Demikian. Lalu tadi terminologi sudah saya sebutkan, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh tabel kebenaran di mana ini mengkombinasikan input X, Y. Karena X dan Y itu adalah kemungkinannya hanya 2, 0 atau 1, maka di sana ada 2 pangkat 2 kemungkinan, yaitu 4. Maka di sana ada 4 baris. Ketika ada 4 baris, itu semua dikombinasikan sehingga dioperasikan sesuai tabel kebenaran yang diinginkan. Yaitu kalau N, kita menggunakan operator dot, jadi X dot Y, nah itu hukumnya seperti itu, aturannya. Kemudian untuk OR, menggunakan simbol plus, hasilnya juga seperti itu. Lihat ya, beda ya. Nilai satunya itu berbeda. Karena begini, prinsipnya N itu kedua-duanya harus sama-sama satu. Kalau OR salah satu itu udah cukup untuk menghasilkan satu. Contoh, kalau misalkan Anda beli ke pasar, itu saya mau beli gula dan bawang, maka intensi atau niat Anda itu adalah ingin untuk mendapatkan keduanya, bukan salah satunya. Jadi pedagang akan memproses itu sebagai saya ingin pembeli ingin keduanya. Masalah barangnya tidak ada, itu urusan kedua. Tapi kan sudah akan langsung dicarikan kedua barang itu. Saya mau ini dan ini. Berarti yang diinginkan adalah keduanya. Itulah dan. Kalau atau gini, saya mau beli baju, tapi saya pilih warna yang merah atau yang biru ya. Nah, itu jadinya ada opsi. Tidak mungkin beli dua-duanya, merah dan biru, tapi menjadi merah atau biru. Kemudian yang terakhir adalah operasi not. Operasi not ini itu adalah komplement ya. Jadi kalau tadi menggunakan simbol X aksen, sekarang kita menggunakan simbol X bar. Nah, seperti itu. Lanjut. Ini hanya merangkum postulat dari Huntington yang tadi. Ada 6 poin, silakan Anda baca sendiri. Filenya ini juga sudah tersedia di Google Classroom kan. Nah, sekarang masalah distributif, hukum distributif. Di sini dibuatkan tabel untuk membantu kalian memahami bagaimana distributif itu tercipta. Bisa perhatikan di bagian warna kuning ya. Di warna kuning. Nah, itu membuktikan bahwa operasi aljabar boolean untuk distributif ini terbukti benar. Nah, selanjutnya postulat dari Huntington. Di sini komplement sama aja seperti yang tadi. Kemudian yang 6 itu juga kalau enggak 1 dan 0, tapi 0 tidak sama dengan 1. Kemudian oke lah. Nah, ini sudah